Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses buat para petani kencur di seluruh Indonesia. Di video kali ini Sahafalan 6 berbagi tentang cara menentukan tanah yang bagus untuk ditanami kencur. Pertama, yang utama kita harusnya bersyukur tinggal di Indonesia yang memiliki lahan yang sangat subur sehingga mata pencarian penduduk banyak yang bergerak di bidang pertanian. Suburnya tanah Indonesia seperti halnya hamparan sutra yang indah yang perlu dijahit dan ditata oleh tangan-tangan ahli sehingga menjadi pakaian yang bagus, indah dan bermanfaat. Seperti halnya tanah juga seperti itu, harus diolah oleh tangan-tangan yang ahlinya supaya mendapatkan hasil produksi yang sangat maksimal. Sekalipun kita tidak ahlinya dalam mengolahnya, setidaknya kita harus mengetahui tanah ini subur atau tidak untuk tumbuh dan berbuah. Tanaman membutuhkan nutrisi dalam jenis dan jumlah yang cukup. Sebagian besar nutrisi ini diserap oleh tanaman melalui akar. Oleh karena itu, kondisi tanah menjadi penting untuk mendukung kebugaran dan performa akar. Salah satu cara paling sederhana untuk mengetahui kondisi tanah subur atau tidak adalah dengan mengamati warnanya. Tanah merupakan campuran dari berbagai bahan, baik secara alami maupun karena penambahan. Warna tanah dipengaruhi oleh 4 hal kandungan dalam tanah, yaitu kandungan mineral, kandungan bahan organik, kandungan unsur besi, dan kandungan air. 4 kandungan ini akan membentuk warna tanah, tapi warna tersebut juga terkadang tidak merata, karena bahan-bahan tadi sulit untuk bercampur sempurna dengan tanah. Selanjutnya, tanah yang bagaimana yang bagus dan baik untuk ditanami kencur. Sahabat tani nanti bisa memilihnya sendiri dan menentukan setelah melihat dan mendengar penjelasan kami di dalam video ini. Tadi sudah kami jelaskan, kesuburan tanah bisa dilihat dan diamati dari warna tanah. Warna tanah di Indonesia sendiri terdiri dari 5 warna. Masing-masing warna tanah ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tanah berwarna hitam. Tanah yang berwarna hitam adalah tanah yang mengandung bahan organik dalam jumlah yang tinggi, cenderung berwarna hitam atau setidaknya berwarna coklat gelap. Selain itu, kalau digenggam di tangan akan sedikit melekat. Keberadaan natrium dalam tanah juga mempengaruhi kepekatan warna bahan organik, sehingga menjadi lebih gelap dan lebih merata. Untuk tanah seperti ini, kalau ditanami kencur bagus perkembangannya. Hasilnya rimpangnya sedang, tidak besar dan tidak kecil, juga banyak rimpangnya. Biasanya hasilnya 4-5 kali dari jumlah yang ditanam. Misalnya kita tanam 1 kilo, hasilnya nanti bisa 4-5 kilo ketika dipanen. Kekurangannya, lahan seperti ini akan cepat ditumbuhi oleh rumput. Warna rimpang kencur agak kurang menarik karena sedikit gelap. Bau kencurnya juga kurang menyengat dan kandungan minyak astirinya sedikit berkurang. Dan juga mudah terserang busuk rimpang karena kelembapan tanahnya. Kita harus pandai mengatur drainasenya. Selanjutnya yang kedua, warna tanah merah. Tanah yang berwarna merah adalah tanah yang mengandung unsur besi
yang ada di dalam tanah, bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan warna merah. Tanah ini juga cocok untuk ditanami kencur. Kelebihannya ringan dalam pengurusannya karena hama rumput akan berkurang. Warna kencur sangat menarik, kuning kemerahan. Kandungan minyak astirinya juga banyak, dan bau kencurnya sangat menyengat. Baunya lebih tajam dibanding dengan yang di tanah warna hitam. Kekurangannya, tanah seperti ini hasil rimpang biasanya kecil sampai sedang. Hasilnya biasanya naik 3-4 kali dari jumlah yang ditanam. Rimpangnya cukup banyak. Kalau menginginkan hasil rimpangnya lebih besar dari umumnya, harus menggunakan pupuk yang mengandung kalium lebih banyak ketika pengisian umbinya. Yang ketiga, tanah yang berwarna kuning. Tanah yang berwarna kuning ini kelebihannya dan kekurangannya sama dengan tanah yang berwarna merah. Selanjutnya yang keempat, tanah berwarna abu-abu keputihan. Tanah yang berwarna abu-abu keputihan lebih banyak mengandung kapur atau mengandung kalsium karbonat. Ini kelebihannya rimpang lebih besar dari yang di tanah merah atau di tanah yang hitam. Kelebihan selanjutnya hasilnya lebih banyak, yaitu bisa mencapai 5-6 kali dari jumlah yang ditanam. Dan rimpangnya cukup besar. Untuk penggunaan pupuk kaliumnya sedikit sudah cukup, tidak sebanyak di tanah berwarna merah atau kuning. Kekurangan tanah putih ini cepat ditumbuhi hama rumput. Pekerjaannya harus lebih ekstra dibanding dengan tanah yang berwarna merah atau kuning. Warna kencurnya juga kurang menarik seperti kusam dan berjamur. Minyak astirinya juga berkurang. Bau kencurnya juga kurang, tidak terlalu menyengat. Yang kelima yaitu tanah yang berwarna putih. Tanah yang berwarna putih ini sama kekurangannya dan kelebihannya sama dengan tanah yang berwarna abu-abu keputihan. Itulah gambaran dalam menentukan atau memilih tanah yang akan ditanami kencur. Bisa dilihat dari warna tanah yang akan ditanami kencur. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Petani bisa menentukan sendiri kalau mau berbudidaya tanaman kencur. Perlu diperhatikan ini yang terpenting setelah panen. Jika kita mau menjual hasil kepada konsumen, dia akan cenderung memilih kencur yang berwarna merah kekuning-kuningan dan besar. Ini yang lebih laku dan lebih gampang dijualnya dibandingkan dengan kencur yang berwarna kusam dan kecil. Itulah sahabat tani sekalian, gambaran dalam menentukan kalau kita mau berbudidaya tanaman kencur. Tanah sangat menentukan hasil dan kualitas dalam berbudidaya tanaman kencur. Itu semua bisa dilihat dari warna tanahnya. Sekian ulasan ini, semoga bermanfaat bagi yang akan berbudidaya tanaman kencur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.